魔法操作余裕はある。魔石か。おそらく焼き尽くせ終焉の効果。 Halo dulur Sampurasun, bagaimana kabarnya? Semoga kalian sehat selalu dan diberi rezeki yang melimpah. Balik lagi bersama kami di channel Lalajo Anime. Pada video kali ini kita akan membahas alur cerita anime yang berjudul Tensei Kenja no Isekai Life. Oke teman, tanpa panjang lebar lagi kita langsung saja ke alurnya. Karakter utama dari anime ini adalah Yuji Sano. Dulu ia bekerja di perusahaan gelap yang semena-mena terhadap karyawannya. Ketika ia bermaksud untuk melanjutkan pekerjaannya di rumah, tiba-tiba layar di komputernya muncul sebuah pesan. Kemudian ia pun masuk ke dunia lain. Di sana ia bisa melihat lengkap panel status dan keterampilannya. Ia mendapatkan status pekerjaan penjinak monster yang dianggap sulit untuk menjadi seorang petualang. Lalu ia bertemu dengan monster bulat yang disebut slime. Slime itu membawanya ke sebuah rumah tua penyuka buku. Di saat ia melihat bukunya, tiba-tiba HP dan MP-nya naik dengan sendirinya. Di sana ia pun menjinakkan semua slime dan berteman dengan mereka. Dan ternyata semua yang dibaca slime bisa ia pelajari juga. Lalu status pekerjaan keduanya muncul sebagai Sage. Ia tidak sadar kalau dirinya mendapatkan kekuatan yang luar biasa hingga membuatnya tak tertandingi. Kemudian di sebuah desa yang bernama Pastan, ia mendaftar untuk menjadi seorang petualang. Di sana ia harus mengikuti beberapa ujian untuk bisa bergabung. Pada awalnya ia berpikir untuk tidak menonjolkan kekuatannya. Ia mengeluarkan skill yang lemah agar tidak membuat orang-orang terkejut. Akan tetapi, yang menurutnya lemah di mata orang, kekuatan itu terlalu kuat. Setelah itu, saat dalam misi mencari bunga obat, tidak lama ia menemukan seorang wanita yang terkujur lemas. Yuji pun membantu wanita itu dengan memberikannya mana. Wanita itu bernama Dryad. Di sana ia menceritakan seseorang telah meninggalkan sebuah batu sihir. Karena Dryad adalah seorang spirit hutan, jadi batu sihir itu menyerap kekuatannya dan pohon-pohon di sana. Kemudian Yuji memurnikan batu sihirnya. Namun tidak lama ada beberapa monster yang muncul dari batu tersebut. Tapi itu bukanlah masalah bagi Yuji. Ia dengan mudah saja membakar mereka semua. Sebagai ucapan terima kasihnya, Dryad memberikan bunga obat yang cukup banyak. Scene berpindah saat Yuji akan pulang menuju kota Pastan. Ia kembali bertemu dengan monster, tapi itu bukanlah ancaman. Yuji tidak menyadari ada sebuah batu sihir yang berada di dekat sana. Batu itu mengeluarkan banyak monster hingga jumlahnya ribuan. Setelah sampai di Guild Petualang, seorang wanita yang bernama Lily mengira Yuji telah gagal dalam misinya mencari bunga obat. Tapi Yuji membuat orang-orang di sana terkejut. Bunga yang ia dapatkan bisa memenuhi kebutuhan selama 2 tahun. Tidak lama ada seseorang yang melaporkan sinyal asap naik dari hutan. Dilaporkan bahwa banyak monster muncul dari sana dan jumlahnya hingga 10.000. Semua monster itu mengarah ke satu tujuan, dan tujuannya adalah Yuji. Untuk mengantisipasi hal buruk, Guildmaster meminta para petualang pergi dari sana. Tapi para petualang tidak menerima jika hanya mereka saja yang selamat. Mereka ingin para warga juga kabur dari sana.
Guildmaster berpikir mereka semua kalah jumlah dari monster itu, dan memberi kesempatan para petualang tetap hidup adalah jalan satu-satunya pilihan. Di saat semua orang frustasi, Yuji mengusulkan sebuah ide untuk mereka. Pada awalnya orang-orang tidak percaya karena ia hanyalah penjinak biasa. Lalu Yuji mengeluarkan tulang naga yang telah ia kalahkan. Ia mempunyai skill yang unik yang bisa meniru api naga dengan tulang tersebut, dan ia yakin itu akan melenyapkan semua monster. Kemudian semua orang bersiap untuk menahan para monster. Di sisi lain, Yuji menyuruh serigala untuk membawa semua slime dari sana. Di saat para monster sudah mendekat, para petualang mulai melancarkan serangan pertama dan bersiap untuk serangan berikutnya. Di sisi lain, Yuji pun mempersiapkan skillnya. Tidak lama, Dryad melaporkan melihat seseorang yang mencurigakan. Orang itu membawa batu sihir dan meletakkannya di hutan. Lalu Yuji menyuruh para slime untuk menyergap orang tersebut. Kemudian ia menghapus kutukan dari batu sihirnya. Tetapi orang itu memilih bunuh diri daripada harus tertangkap. Di sisi lain, para petualang sangat kewalahan karena monster tidak ada habisnya. Melihat monster sudah menyebar ke seluruh kota, Yuji pun menemukan cara untuk mengalahkan semua monster. Ia mentransfer sihir ke barir dan mengarahkannya keluar. Kemudian ia menyuruh Lily untuk memberitahu Aegis untuk memanggil semua petualang kembali ke kota. 全員撤退、町へ戻れ。森のスライムたちは全員町へと。 Setelah persiapannya selesai, Yuji pun memulai rencananya. プラドルフ焼き尽くせ終焉の効果。 Akan tetapi Yuji menerima akibat dari memakai skill itu. Terlihat HP-nya terpakai untuk menutupi minus MP-nya. Dan masalahnya lagi, ada beberapa monster yang masih tersisa. Di saat genting itu, Yuji memaksakan diri untuk menggunakan skill itu lagi. Setelah berhasil membasmi semua monster, ia pun kehilangan kesadaran dan pingsan. Saat ia tersadar, ada Lily yang telah merawatnya. Ia memberitahu berkat Yuji semua orang jadi selamat, dan sekarang mereka sangat senang merayakannya. Lily sangat berterima kasih karena Yuji mau membantu kota yang tidak ia kenal. Di sana Yuji sangat menikmati kehidupannya sekarang dibanding sebelumnya yang selalu dituntut pekerjaan. Kemudian ia memutuskan untuk pergi tanpa memberitahu orang-orang. Meskipun ia pergi jauh, ia bisa mengetahui yang dibicarakan Lily dan Aegis melalui slime yang ditinggalkan di sana. Scene pun berpindah di mana Yuji sampai di kota berikutnya yang bernama Kilia. Di sana ia kembali mendaftar untuk masuk ke sebuah party. Pada awalnya ia tidak diterima karena ia hanyalah seorang penjinak. Tapi berkat skill pelacaknya, ia pun langsung diterima. Tidak lama ada beberapa orang yang mengajaknya bergabung. Mereka bernama Rodis si ahli belati, Tina si ahli memanah, dan satu lagi bernama Lisa si ahli menombak. Tapi Rodi sedikit berubah pikiran karena mendengar Yuji hanyalah seorang penjinak biasa. Ia tidak ingin membawa beban dalam timnya. Namun Tina dan Lisa menganggap skill pelacak Yuji sangatlah berguna karena misinya sekarang hanya penyelidikan saja. Misi mereka adalah menemukan posisi naga bumi. Mereka menganggap monster itu kuat, jadi mereka tidak perlu membasminya. Saat menjalankan misi, Yuji menyuruh serigala untuk menyelidiki keadaan di depan. Tidak lama, serigala langsung menemukan beberapa monster serigala di sana. Lalu Yuji memberitahu teman-temannya, dalam jarak 2 km ada beberapa monster serigala. Mereka sangat terkejut dengan kemampuan pelacak Yuji. Tapi Rodis ingin memastikan kebenarannya.
Di sana Yuji ingin bertindak mengalahkan monster tersebut, namun Rhodes lebih dulu beraksi mengalahkan semuanya. Pada malam harinya, Rhodes membagi tugas untuk bergantian berjaga. 体力的な負担が大きい。だから俺と Saat Yuji beristirahat, Slime melaporkan Rhodes telah menghilang saat waktu ia berjaga. Yuji pun menyuruh serigala dan para Slime menyelidikinya. Ternyata Tina dan Lisa juga tidak ada di campnya. Mereka penasaran dengan yang dilakukan Rhodes. Dari awal mereka sudah curiga pada jadwal berjaga yang diaturnya. Di sana Rhodes menuju sebuah camp dan menemui seseorang. Ia berniat menjual Tina dan Lisa dengan harga yang mahal. Untuk menghindari kecurigaan, ia akan melaporkan bahwa mereka kabur dari misi. Yuji mengetahui yang dibicarakan mereka dari salah satu slime-nya. Pria tua itu menyuruh Rhodes untuk bergegas sebelum bulan menjadi biru, karena bencana besar akan datang saat bulan menjadi biru. Di sisi lain, saat Tina dan Lisa mencoba kabur dari sana, sialnya mereka terkena salah satu jebakan. Beruntungnya, ketua kelompok itu tidak jadi menangkap mereka, karena melihat sosok monster yang belum pernah ia temui. Dan ternyata itu hanyalah para slime yang dibawa serigala. Kemudian Yuji memilih skill yang lebih lemah untuk menangkap kelompok Rhodes. Namun pada kenyataannya, skill itu lebih kuat dari yang diperkirakan. Di sana Tina mengetahui orang tua itu adalah Gellius. Ia adalah bandit yang terkenal di kota Kilia. ルージュの力って索敵能力だけじゃなり自分のことを話さないのね。いや、 Setelah itu mereka berniat istirahat sementara dan kembali ke kota esok hari. Yuji pun menunjukkan beberapa skill yang membuat mereka sangat terkejut. Sa, Saat berjaga, Yuji memikirkan perkataan dari Gellius tentang bencana bulan biru. Ia ingin tahu apa maksud dari hal tersebut. Keesokan harinya, mereka terus mencari keberadaan dari naga bumi. Tidak lama, selain menemukan sebuah ngarai yang disebut Delaik. Ngarai itu juga disebut lembah angin. Sesekali angin berhembus cukup besar dari sana. Di sana, Yuji terus membasmi semua monster yang ditemui para slime. Hingga Tina merasa keheranan ia tidak bertemu monster sama sekali. Tidak lama, langit berubah dan terjadi hal yang aneh. Terlihat cahaya keluar dari sana. Ternyata itu adalah seekor naga yang cukup mengerikan. Tina pun menyarankan mereka untuk mundur dan pergi ke ngarai Delaik. Ia mengatakan ngarai itu dikenal sebagai zona aman. Hembusan angin yang besar itu berpengaruh buruk untuk para monster. Tapi Yuji tidak yakin dengan hal itu. Ia menyuruh serigala dan para slime menyelidiki ngarainya. Dan benar saja di sana terdapat beberapa monster. Lalu Yuji menghabisi mereka dengan skill transfernya. Namun ada satu lagi monster yang muncul di depan mereka. Ia adalah monster naga bumi yang mereka cari-cari. Di sana Yuji mencoba menyerangnya dengan sihir dari yang terlemah. Namun itu tidak berpengaruh sama sekali. Kemudian ia membuat rencana agar Tina dan Lisa tidak terkena dampaknya. Ia memanfaatkan angin yang berhembus untuk menghentikan pergerakan monster itu dan membakarnya dengan skill api naga. Setelah itu mereka kembali ke Gil Petualang. Mereka melaporkan telah mengalahkan naga bumi dan menangkap bandit. Dengan begitu mereka mendapatkan cukup banyak uang. Lalu seseorang datang ingin berbicara dengan Yuji. Di sana ia membicarakan tentang cara mengatasi naga biru yang muncul. Kemudian ia meminta Yuji menunjukkan wujud dari naga tersebut. Mereka sangat terkejut melihat gambar yang ditunjukkan sangat detail. Lalu satu pastor menjelaskan naga itu adalah monster legenda. Dalam buku legendanya dijelaskan naga muncul bersama langit gelap. Ia tumbuh dengan cepat dan memusnahkan satu benua dalam 3 hari. Dan juga disebutkan utusan dengan kekuatan dewalah yang bisa mengalahkan naga itu. Akan tetapi lembaran yang menjelaskan berikutnya telah hilang. Tidak lama langit menjadi gelap seketika. Yuji pun mendapatkan laporan bahwa naga itu berubah menjadi lebih besar.
Lalu si ketua menyuruh mereka untuk bersiap bertempur melawan naga biru besok pagi. Saat malam harinya, Yuji ditemui oleh pastor tadi. Ia memperkenalkan diri sebagai pastor Stell dari katedral pusat. Di sana, Stell memberikan sebuah belati yang mungkin hanya Yuji lah yang bisa menggunakannya. Terlihat belati itu adalah belati yang sudah diberkahi dan tidak bisa dihancurkan. Skill uniknya, ia bisa memfokuskan sihir pengguna dari ujung belatinya. Setelah itu, Yuji bersantai di kamar menunggu esok hari. Tapi ia berpikir pembasmian naga biru pasti akan menimbulkan banyak korban jiwa. Untuk itu, ia memilih melawannya sendirian. Di sana, ia langsung mencoba menyerang naga tersebut. Akan tetapi serangannya tidak berpengaruh sama sekali. Ternyata naga itu mempunyai ketahanan dari tanah, angin, air, dan gelap. Dan kelemahannya adalah api suci. Terlihat naga itu menghancurkan hutan untuk menyerap mananya. Di sana Yuji tidak mempunyai pilihan selain bertarung melawan naga itu. Ia berniat menyerang dengan memfokuskan sihir api di belatinya. Yuji memakai beberapa skill agar bisa berada di atas naga itu. Kemudian ia menancapkan belati dan memakai sihirnya. Namun ternyata naga itu masih bisa berdiri dan menyerang Yuji. Terlihat MP Yuji menjadi minus setelah menerima serangan tersebut. Sialnya lagi, naga itu terus menyerang Yuji sampai ia kewalahan. Tidak lama ada notif serangan ilahi akan muncul dalam beberapa detik. Dan dengan serangan itu, Yuji berhasil menjatuhkannya. Kemudian ia melanjutkan serangan terakhir. Akhirnya Yuji bisa mengalahkan naga itu. Dengan begitu tidak akan ada korban jiwa. Keesokan harinya ia berpamitan pada Tina dan Lisa. Lalu Lisa menyarankan Yuji untuk pergi ke Rikuardo. Ia memberitahu di sana terdapat makanan yang sangat enak. Tapi sebelum itu Yuji menanyakan apakah ada keanehan di sana. Tina dan Lisa meyakinkan di sana tidak ada kejadian seperti yang dialami sebelumnya. Dengan begitu, tujuan Yuji selanjutnya adalah Rikuardo. Dalam perjalanan menuju kota itu, Dryad melaporkan pesan penting padanya. Di sana, ia memberitahu di area pertarungan Yuji melawan naga biru, tumbuh jamur yang luar biasa. Dikatakan itu mungkin adalah berkah naga. Setelah naga dikalahkan, di tempat itu mananya melimpah sampai bisa menumbuhkan jamur yang seperti itu. Berkah naga itu bukanlah hal baik ataupun hal buruk, dan itu tergantung pemakainya saja. Namun kutukannya juga bisa melenyapkan hutan. Tapi Dryad yakin jamur itu bisa dibuat obat yang sangat berharga. Jamur yang berwarna merah bisa dibuat ramuan pemulih mana, dan jamur yang berwarna biru bisa dibuat ramuan pengembali mana, obat yang bisa mengembalikan mana ke 10 menit sebelumnya. Setelah mengumpulkan semua jamurnya, Dryad mulai membuat ramuannya. Tapi ia merasa keheranan jamur biru malah berubah menjadi merah. Ia sangat membutuhkan air suci agar obatnya bisa dibuat. Lalu Yuji mencoba metode penyulingan air. Ia merubah barrier untuk membuat alat penyulingan. Setelah menguapkan air dan mengondensasikannya, lalu menggunakan pemurnian slime, maka mereka akan mendapatkan air suci. Setelah mencampurkan air sucinya, mereka pun berhasil membuat obat pemulih dan pengembali mana. Kemudian Yuji pun melanjutkan perjalanannya. Tetapi ia menemukan sebuah keanehan. Kabut yang begitu tebal menutupi penglihatannya. Lalu ia sampai di sebuah desa yang bernama Mesias. Di sana orang-orangnya terlihat sangat aneh. Mereka semua tersenyum tanpa mengatakan apapun. Tidak lama ia ditemui seorang pria tua. Ia memberitahu sangat berbahaya jika Yuji melanjutkan perjalanan melalui kabut yang tebal itu.
Pria itu menawarkan Yuji untuk menginap sementara di sana. Yuji memilih menolak dan harus pergi dari sana. Namun pria itu memaksanya untuk istirahat dan makan di rumahnya. Di sana ia menanyakan tujuan Yuji datang ke sana. Yuji pun menjawab dengan santai, ia hanya kebetulan saja lewat ke desanya. Tapi ia merasa aneh karena orang-orang di sana terus memandangnya. Sesaat setelah Yuji pergi, pria tadi berbicara dengan seseorang. Ia memberitahu persiapannya sudah selesai dan berkah naga yang berada di hutan ngarai akan mereka kumpulkan. Kembali pada Yuji, mereka berhasil sampai di kota Rikuardo, tetapi di sana sedang dalam musim dingin. Sesampainya di sebuah kedai, Yuji sangat tidak beruntung karena mereka akan tutup. Dan pelayannya mengatakan untuk sementara waktu mereka tidak akan buka karena bahan bakar kayu yang dipakai untuk pemanasnya habis. Tapi firasat Yuji merasakan makanan di sana sangat enak. Ia rela mengambil persediaan kayu bakar untuk mereka. Pelayan itu memberitahu kayu bakar yang baru akan menghasilkan banyak asap. Sedangkan untuk mengeringkannya butuh waktu 1 tahun. Namun Yuji tetap berangkat untuk mencari kayu bakar. Di sana ia memakai kapak sihir agar lebih mudah menebang pohon. Dan dengan 1 kali ayunan saja, ia mampu menebang banyak pohon. Setelah terkumpul, ia mengeringkannya dengan penyerapan slime. Lalu ia pun kembali ke kedai untuk memberikan kayunya. Tapi pria tua di sana tidak bisa memakai kayu bakar yang Yuji buat. Kayunya terlalu kering sehingga apinya terlalu kuat. Kemudian Yuji melembabkan kayunya dengan skill pelembab. Seketika pria itu terkejut karena Yuji bisa mendapatkan kayu bakar yang sangat sempurna. Ia pun dengan semangat akan membuatkan Yuji makanan. Yuji sangat senang bisa memakan makanan yang sangat enak. Dan ternyata itu juga bukanlah masakan terbaik dari si pria tua. Ia memberitahu akhir-akhir ini ladang Risia sedang diserang oleh monster. Dan hal buruknya, Risia terbaik dimakan habis oleh mereka. Mendengar hal itu, Yuji pun bersemangat mencari monsternya. Sambil santai, ia menempatkan slime dari berbagai arah. Di sana, para slime menemukan banyak hama monsternya. Tidak lama, para slime menemukan sebuah bola yang mencurigakan. Yuji memanggil Dryad untuk memeriksanya juga. Namun, ia tidak mengetahui bola tersebut. Lalu saat Yuji mencoba menyentuh bola itu, tiba-tiba mana dalam tubuhnya terserap. Mereka yakin bola itu adalah batu sihir terkutuk. Mungkin batu itu juga menyerap mana di sekitar menjadi sangat tipis. Cuaca menjadi dingin saat mana di sekitarnya menipis. Dan juga kebalikannya, jika terlalu banyak mana, maka suhu akan memanas seperti gunung berapi. Dia yakin batu itu dibuat oleh seseorang. Demi kebaikan, Yuji pun memurnikan batu itu. Kemudian ia menyuruh semua slime untuk mencari batu sihirnya lagi. Ternyata di sana terdapat banyak batu sihir yang diletakkan dalam lingkaran sempurna. Yuji yakin ada sesuatu berada di tengahnya. Sesampainya di titik yang berada di peta, ia merasakan hal yang ganjil. Untuk memastikannya, ia akan menghancurkan hutan. Dan ternyata dugaan Yuji itu benar. Di sana terdapat pintu yang mencurigakan. Jadi, apakah yang berada di balik pintu tersebut? Oke teman, kita lanjutkan cerita anime ini di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam konten ini. Kritik dan saran silahkan di kolom komentar. Saya pamit undur diri, sekian dan terima kasih.